Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mereview sebuah artikel dengan judul Proses Strategis Pasar, Merger dan Akuisisi menggunakan Manajemen Perubahan Terintegrasi. Sebelum pada penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Anggun Rizky Amalia dengan NPM 044, Nabila Fitri Indah Kurniawati dengan NPM 046, Vivi Septi Arfianti dengan NPM 048, Nila Auliani Slandi dengan NPM 064, Renta Ulina Putri dengan NPM 080, Tiara Amelia Putri dengan NPM 081. Nama saya Anggun Rizky Amalia, NPM 044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review artikel pada bagian abstrak. Pada abstrak ini, penelitian bertujuan memberikan penawaran mengenai strategi merger dan akuisisi, atau bisa kita singkat dengan M dan A, untuk membantu praktisi organisasi dalam budaya dua perusahaan. Dalam analisisnya, penulis menggunakan model manajemen perubahan, desain, data, dan metodologi penelitiannya, yaitu keberhasilan integritas merger dan akuisisi adalah menetapkan tujuan, mengkonfigurasi ulang sistem budaya untuk diselaraskan dengan tujuan bisnis. Karyawan harus terlibat terutama pada perubahan organisasi. Kedua perusahaan juga harus melakukan pelatihan kepada karyawan dan melakukan restrukturisasi kepada karyawan yang mengalami kesulitan. Hasil penelitiannya memiliki fokus utama, yaitu mencari kesepakatan mengenai cara akulturasi mana yang paling cocok digunakan untuk negara tersebut. Praktisi perusahaan A dan perusahaan B mungkin merasa jauh lebih mudah untuk melanjutkan fokus dan dinamisme mereka dalam proses integrasi budaya. Penulis menyimpulkan dan percaya bahwa pendekatan yang digunakan dapat menambah wawasan dalam literatur merger dan akuisisi. Manajer di semua tingkat dari kedua organisasi juga harus mengambil bagian dalam proses merger dan akuisisi ini agar budaya organisasi dapat sinkron dan perubahan terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Adanya suatu perubahan relatif membingungkan bagi organisasi manapun, dan akibatnya tekanan besar yang diperparah untuk memperhatikan ketajaman perubahan diberikan pada manajemen organisasi-organisasi ini. Merger dan akuisisi dua perusahaan yang sukses akan sangat dipengaruhi oleh perubahan budaya dan organisasi. Manajemen perubahan adalah aspek yang memberikan kepemimpinan dan arahan kepada organisasi yang diantisipasi melalui gambaran mengenai keadaan saat ini hingga keadaan yang akan datang. Inti dari manajemen perubahan adalah transisi efektif individu dan organisasi ke struktur baru untuk menjalankan bisnis. Fungsi utama manajemen perubahan adalah memperhitungkan aspek manusia dalam lingkungan organisasi yang baru. Oleh karena itu, pemimpin organisasi dan praktisi harus memahami bagaimana perubahan tersebut dikelola. Strategi merger dan akuisisi yang sukses harus dilakukan berdasarkan manajemen perubahan dan arahan yang benar dari pimpinan. Nah, dikarenakan ada sedikit keraguan dari adanya bahwa prinsip dan praktik pengembangan organisasi ini sangat penting, sedangkan merger dan akuisisi ini melibatkan proses kritis manajemen perubahan termasuk penyelarasan adanya budaya, nilai, orang, dan perilaku perusahaan, maka penulis menganalisis dan membuat rencana merger dan akuisisi baru untuk memandu prinsip-prinsip yang berkembang menggunakan model manajemen perubahan. Sekian dari saya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nila Auliani Slandi, NPM 064. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan penelitian dalam literatur merger dan akuisisi. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan merger dan akuisisi. Jumlah merger dan akuisisi atau M&A telah tumbuh secara dramatis dan strategi M&A telah menjadi kejadian yang semakin umum. Menanggapi meningkatnya aktivitas M&A serta meningkatnya kompleksitas transaksi itu sendiri, topik merger dan akuisisi telah diselidiki secara konsisten dalam literatur akademik, dan merger dan akuisisi perusahaan telah lama mendapat banyak perhatian dari dunia korporat, masyarakat, maupun dunia akademik. Ketika melihat merger dan akuisisi secara luas, istilah tersebut dapat mencakup beberapa transaksi yang berbeda dari pembelian dan penjualan usaha,
berkonsentrasi antara usaha, aliansi, kerjasama dan usaha patungan hingga pembentukan perusahaan. Suksesi perusahaan atau memastikan independensi bisnis. Pembelian manajemen dan buy-in, perubahan bentuk hukum, penawaran umum perdana, dan bahkan restrukturisasi. Selanjutnya yaitu keuntungan utama dari merger dan akuisisi. Sebagai keuntungan utama dari merger dan akuisisi yaitu menciptakan sinergi dan diversifikasi. Yang kedua lebih jelas dipahami. Dan yang ketiga kombinasi yang lebih baik dari perusahaan yang terpisah semakin dibutuhkan. Dalam hal persepsi karyawan, budaya organisasi, dan nasional budaya, perubahan organisasi berulang kali diperiksa sebagai elemen fundamental dari perubahan budaya di perusahaan yang dipelajari setelah merger dan akuisisi ini dilakukan. Kadang-kadang dianggap sebagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam perkawinan antara dua organisasi ini. Perbedaan budaya muncul baik secara positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi telah menjadi kegiatan strategis yang populer menurut literatur dan diperkirakan akan terus berkembang. Sejumlah besar literatur juga telah mengeksplorasi perspektif yang berbeda dari kegiatan merger dan akuisisi, seperti nilai-nilai yang diciptakan oleh merger dan akuisisi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari merger dan akuisisi ini. Yang pertama yaitu kemampuan keuangan untuk membiayai transaksi dan dukungan integrasi sinergi. Yang kedua, integrasi budaya, dua perusahaan yang berbeda tanpa merugikan kemampuan bisnis. Dan yang ketiga, resistensi karyawan, masalah sumber daya manusia, dan meminimalisir kehilangan personel kunci. Selanjutnya yaitu tantangan integrasi pasca merger dan akuisisi. Dalam jenis literatur ini, beberapa studi menganalisis tantangan integrasi pasca merger dan akuisisi, seperti kesesuaian organisasi, pergantian karyawan puncak selama masa transisi, dan kecepatan. Kesulitan dan pentingnya membawa perusahaan yang berbeda bersama-sama dalam istilah pasca merger dan akuisisi disorot dalam semua studi ini. Meskipun demikian, pendekatan integrasi, satu ukuran untuk semua, mungkin tidak mengarah pada merger dan akuisisi yang berhasil, karena studi sebelumnya mungkin gagal untuk mengatasi kompleksitas integrasi pasca merger dan akuisisi. Agrawal, Jaffe, Mandelker, melalui studi lengkap yang menguji temuan Rupert dan Jensen, dengan tegas memutuskan bahwa hipotesis pasar yang terorganisir dengan baik, yang menunjukkan bahwa strategi merger dan akuisisi harus berhasil bagi pemegang saham, tetap belum terselesaikan. Ditemukan bahwa dalam 5 tahun pasca merger, pemegang saham perusahaan pengakuisisi benar-benar memperoleh sekitar 90% dari nilai pasar mereka, menunjukkan bahwa temuan berada pada jalur yang sama secara konsisten dengan penelitian terkait. Studi lain menemukan bahwa efek pasca merger dari kedua perusahaan yang tidak diakuisisi dan perusahaan target atau merger serupa melalui kelompok kendala perusahaan yang tidak diakuisisi. Selanjutnya, karena menimbulkan biaya akuisisi, masalah pengintegrasian perusahaan target, dan pembayaran utang, pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi dan pemangku kepentingan lainnya mungkin kurang diuntungkan atau mengalami pengembalian netral. Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, literatur sebelumnya menunjukkan bahwa di dalam literatur merger dan akuisisi masih ada banyak kebingungan dan bukti yang saling bertentangan mengenai hasil integrasi dari merger dan akuisisi, dan tampaknya masuk akal bahwa penelitian ini berkonsentrasi pada penyediaan peta jalan untuk membantu kedua budaya bersinergi, membuat proses merger dan akuisisi bermanfaat bagi kedua organisasi yang terlibat. Ini akan dapat menambah wawasan tentang kekurangan literatur merger dan akuisisi sebelumnya, memberikan peta jalan khusus strategi merger dan akuisisi. Selanjutnya, saya Rentaulina Putri dengan NPM 080 akan menjelaskan poin ketiga mengenai solusi langkah pertama. Dalam solusi langkah pertama, terdapat dua bagian,
Yang pertama ada penetapan tujuan umum dan mendiagnosis, lalu yang kedua ada pembelajaran budaya. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke penetapan tujuan umum dan mendiagnosis. Bagian yang pertama, penetapan tujuan umum. Dalam hal meningkatkan efektivitas di semua aspek operasi bisnis, serta di semua tingkatan dalam bisnis, dapat dicapai melalui sarana pengembangan organisasi. Terdapat 3 langkah dalam sarana pengembangan organisasi. Yang pertama ada pertemuan pemimpin eksekutif kedua perusahaan. Dalam langkah pertama ini, yang harus dilakukan adalah untuk mempersiapkan serta bertemu dengan pejabat eksekutif perusahaan A dan perusahaan B dengan tujuan untuk mendengarkan kebutuhan mereka serta mengumpulkan informasi mengenai tujuan merger dan akuisisi. Lalu langkah kedua ada mengunjungi kedua lokasi perusahaan. Dalam langkah ini, yang dilakukan adalah mengunjungi kedua perusahaan di lokasi untuk mengumpulkan informasi secara luas mengenai struktur organisasi, budaya, nilai, serta karyawan mereka. Lalu langkah yang terakhir ada penetapan tujuan, peningkatan kinerja, serta produktivitas. Dengan mengingat prinsip-prinsip pengembangan organisasi, langkah penting berikutnya untuk integrasi M&A yang sukses adalah menetapkan tujuan, peningkatan kinerja, serta produktivitas. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua, yaitu mendiagnosis. Dalam langkah diagnosa akan dilakukan observasi serta studi menyeluruh terhadap kedua perusahaan tersebut. Pada tahap diagnosa dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan, di mana 4 minggu pertama akan dihabiskan untuk mengunjungi serta mengumpulkan data situs dari perusahaan A. Lalu, 4 minggu berikutnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari perusahaan B. Selanjutnya, pada bulan ketiga, akan dihabiskan untuk menganalisis data dan melaporkan umpan balik kepada CEO. Dan terakhir, pada ambang bulan keempat, dihabiskan untuk mengumpulkan informasi yang hilang atau tambahan yang diidentifikasi setelah bertemu dengan CEO. Data dan harapan yang ingin dicapai dalam langkah ini mencakup pemahaman struktur organisasi dan masalah kedua perusahaan, termasuk penyebab dan konsekuensinya. Metodologi pengumpulan data akan mencakup wawancara langsung dengan pemimpin atau manajer kunci, karyawan, dan pelanggan. Bibliografi perusahaan, sejarah, informasi sumber daya manusia, dan informasi keuangan juga akan dikumpulkan jika tersedia. Lalu selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua dari solusi langkah pertama, yaitu pembelajaran budaya. Pembelajaran budaya adalah salah satu elemen terpenting dari manajemen perubahan. Dalam pembelajaran budaya, proses pertukaran pengetahuan 3 fase termasuk di dalamnya. 3 fase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian varians budaya. Belajar tentang sistem dan praktik budaya timbal balik adalah pencerminan dari fase pertama. Penilaian kompatibilitas budaya dalam organisasi dan cara di mana mereka dapat diintegrasikan adalah salah satu strategi kunci. Perusahaan A dan perusahaan B harus berpartisipasi dalam budaya masing-masing dengan guna untuk memperoleh kesadaran budaya yang tepat dan komprehensif. Setiap perusahaan yang mengirimkan personel ke perusahaan lain untuk jangka waktu 2 bulan adalah pendekatan yang direkomendasikan dalam rencana ini, di mana kemudian personil akan dapat menilai persamaan dan perbedaan dari kedua organisasi meskipun mengalami praktik sehari-hari dalam kerangka waktu ini. Lalu langkah kedua adalah mengatur varians dalam konteks kolaborasi. Menetapkan varians tersebut dalam konteks kolaborasi adalah fase kedua. Dialog adalah salah satu strategi yang paling efektif dalam fase ini, di mana sebuah proses yang memungkinkan kedua perusahaan untuk secara efektif mulai mengeksplorasi anggapan-anggapan yang ada di balik pendapat dan persepsi mereka yang disebut dialog dan delineasi.
menguraikan kekhawatiran mereka, membuat klarifikasi dari semua aspek yang mengkhawatirkan, serta membuat perubahan pada topik yang tidak sesuai akan dilakukan manajer selama proses ini. Ini akan membantu untuk menekan keterlibatan individu sambil memastikan bahwa masalah dibahas dan diselesaikan dengan melalui proses pembentukan saluran komunikasi ini. Tidak hanya kemungkinan penolakan karyawan terhadap perubahan akan menurun, dampak yang mungkin timbul adalah ketidakpastian atau kecemasan apapun akan dikurangi dengan cara ini. Lalu tahapan yang terakhir ada konfigurasi ulang sistem budaya. Tujuan dilakukannya konfigurasi ulang sistem budaya ini adalah untuk penyelarasan budaya organisasi dengan tujuan dan sasaran bisnis kedua perusahaan. Perkenalkan, saya Nabila Fitri Indah Kurniawati dengan NPM 046. Di sini saya akan menerangkan mengenai solusi dari langkah kedua. Pada langkah kedua ini, terdiri dari beberapa tahapan yang mana akan saya jelaskan satu persatu pada slide berikut ini. Yang pertama adalah keterlibatan karyawan. Karyawan harus terlibat, terutama dengan perubahan organisasi jika manajemen perubahan ingin berhasil. Menurut Swagger dan Ivan Savic pada tahun 1985 menyebutkan bahwa mengembangkan dan mengawasi penilaian sikap kepada semua personel untuk mengevaluasi dan menilai persepsi personel tentang manajer dan akuisisi harus memastikan bahwa pekerja yang mengalami masa sulit dalam penyesuaian budaya adalah salah satu dari metode kunci. Maka dari itu, dalam proses merger dan akuisisi antara perusahaan A dan B, perlu mengembangkan ide untuk membantu karyawan sehingga mudah beradaptasi ke budaya organisasi yang baru, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu hal yang paling penting adalah komunikasi dan keterlibatan karyawan. Jalur komunikasi yang tepat harus ditetapkan untuk menghindari salah persepsi dan komunikasi yang terputus atau dengan menawarkan solusi dari pertanyaan karyawan. Komunikasi dan penyampaian pandangan serta kekhawatiran harus diperbolehkan bagi seluruh karyawan, di mana perusahaan A dan B harus memberikan pembenaran yang memuaskan dan jawaban atas pertanyaan dari semua personel dan menjelaskan kepada mereka bahwa pentingnya merger dan akuisisi ke organisasi untuk membantu meredakan ketidakpastian, kebingungan, dan kepanikan yang mungkin dihadapi oleh personel. Selanjutnya yang kedua adalah induksi dan pelatihan. Kedua perusahaan harus melakukan pelatihan karyawan setelah menyelesaikan kekhawatiran dan kebutuhan karyawan dan juga menentukan bahwa mereka siap untuk berubah, di mana terdapat prinsip, tujuan, dan sasaran organisasi yang baru terkait dengan merger dan akuisisi yang akan memungkinkan personel melalui induksi dan pelatihan, di mana pada karyawan perusahaan A dan B harus diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai berbagai aspek, seperti yaitu kinerja, strategi kerja, dan proses komunikasi bagi operasi bisnis. Yang terakhir adalah pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah langkah selanjutnya, baik di tingkat karyawan dan eksekutif. Rencana pengembangan diberlakukan. Berbagai macam kegiatan dapat tercakup dalam tujuan pengembangan karyawan. Namun, mengingat sifat kedua perusahaan yang didorong oleh penjualan dan layanan, keterampilan komunikasi, pengembangan kecakapan teknis, kreativitas, dan pemecahan masalah akan menjadi bidang utama untuk perbaikan. Untuk meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan penanda utama lainnya, misalkan karyawan perusahaan A dapat menerima pelatihan dari perusahaan B. Menurut penelitian, karyawan merasakan rasa koneksi yang lebih besar yang dimiliki perusahaan A melalui struktur berorientasi keluarga, ketika
perusahaan berinvestasi pada pekerja mereka dan menjadikan mereka bagian dari perubahan pembangunan. Untuk membantu menjembatani perbedaan standar sekaligus menciptakan koneksi, perusahaan B dapat berbagi cara bahwa mereka bisa jadi menjadi sukses dan memberikan kesempatan pelatihan bagi perusahaan dan karyawan. Hal ini dapat terjadi baik di tingkat eksekutif maupun karyawan. Perkenalkan, nama saya Vivi Septi Arfianti dengan NPM 048. Lalu untuk materi yang selanjutnya yaitu solusi untuk langkah yang terakhir dengan restrukturisasi. Jadi di sini dapat diilustrasikan jika perusahaan B beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari perusahaan A, kinerja dari perusahaan A jika dilanjutkan akan menjadi beban keuangan pada perusahaan B. Dengan demikian, adanya perubahan struktur pada pelaporan karyawan seperti yang dilakukan perusahaan B dapat diterapkan di perusahaan A. Hal ini dapat dikatakan sebagai pemindahan karyawan dari area di mana mereka menempatkan di area yang lebih cocok sesuai dengan keahlian dan dapat membentuk tim kerja yang baru berdasarkan keterampilan dan pengalaman. Hal ini juga dapat memungkinkan adanya perubahan dalam proses bisnis yang membuat kepemilikan dan kontrol akan keluar dengan adanya perubahan praktik layak yang disebut dengan rekayasa ulang. Menurut Goodbull tahun 2013, re-engineering merupakan pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja kontemporer yang kritis, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Re-engineering ini mengacu pada desain ulang radikal proses bisnis, bukan kepemilikan dan kontrol. Jadi, manajemen perubahan adalah aspek terakhir dari pengembangan organisasi dalam hal kepemilikan dan kontrol. Manajemen harus mendapatkan pelatihan pengembangan organisasi yang mencakup pelatihan manajemen perubahan. Pentingnya untuk membiarkan perusahaan A menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara yang tidak menimbulkan resistensi karena memiliki anggota keluarga dalam manajemennya. Perusahaan B akan mampu mengimbangi setiap tekanan yang dialami dari perusahaan A dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk produktivitas dengan memberikan pelatihan tambahan dan jalur komunikasi. Manajemen harus mendapatkan pelatihan pengembangan organisasi yang mencakup pelatihan manajemen perubahan. Saya Tiara Amelia Putri, NPM 081 akan menjelaskan tentang tinjauan dan kesimpulan. Meskipun sejarah merger dan akuisisi bisnis nampaknya tidak menunjukkan sejumlah besar keberhasilan dan jalan mudah untuk memenuhi harapan bisnis, akuisisi seperti salah satu motor Tata, perusahaan nasional India pada Jaguar, dan Landover dari perusahaan nasional Inggris di 2008 adalah contoh yang baik dari keberhasilan akuisisi dua perusahaan dari dua budaya organisasi yang sama sekali berbeda. Dalam kasus perusahaan A dan perusahaan B, harapan serupa ada dalam merger mereka. Namun demikian, ada kebutuhan keseimbangan antara stratifikasi dan manfaat dari kedua perusahaan. Untuk menghadapi era bisnis baru, perusahaan A perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengurangi waktu luang kepemimpinan. Perusahaan B, di sisi lain, yang budaya organisasi dan struktur manajemennya tampaknya setara, juga perlu memberi ruang bagi perusahaan A untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, setelah strategi dan pendekatan ini ditetapkan, tindakan tindak lanjut sangat penting. Boleh jadi penting untuk menilai hasil yang diharapkan terhadap hasil yang sebenarnya setelah perusahaan A dan perusahaan B telah mengintegrasikan budaya mereka, dan ada kebutuhan untuk mengakui apa yang bisa dilakukan dengan cara berbeda dan belajar pelajaran setelah penilaian. Dengan mempertimbangkan rekomendasi dan saran yang diberikan, maka dapat dilakukan revisi. Membahas dan mencoba mencapai kesepakatan tentang cara akulturasi mana yang paling cocok di negara bagian itu adalah fokus utama. Manajer perusahaan A dan perusahaan B mungkin merasa lebih mudah untuk melanjutkan fokus dan dinamisme mereka dalam proses integrasi budaya dengan mengikuti rencana yang dibahas di atas. Gambar di atas menunjukkan diagram ringkasan lengkap yang dikembangkan oleh penulis, dan kami percaya bahwa pendekatan kami menambah wawasan dalam literatur M&A dan tidak ada penelitian yang mendekatinya untuk mensinergikan dua budaya yang berbeda. Langkah pertama yaitu penetapan tujuan umum dan mendiagnosis.
Langkah pertama harus dihabiskan untuk mempersiapkan dan bertemu dengan pejabat eksekutif perusahaan A dan perusahaan B untuk mendengarkan kebutuhan mereka dan mengumpulkan informasi mengenai tujuan merger dan akuisisi. Dan kemudian selanjutnya langkah akan dihabiskan untuk mengunjungi kedua perusahaan di lokasi untuk mengumpulkan informasi secara luas mengenai struktur organisasi, budaya, nilai, dan karyawan mereka. Dan kemudian, dengan mengingat prinsip-prinsip pengembangan organisasi, langkah penting berikutnya untuk integrasi M&A yang sukses adalah menetapkan tujuan, peningkatan kinerja, dan produktivitas. Dalam langkah diagnosa, akan dilakukan observasi dan studi menyeluruh terhadap kedua perusahaan tersebut. Total waktu yang dihabiskan selama langkah ini adalah 4 bulan. Ini akan menghabiskan 4 minggu untuk mengunjungi dan mengumpulkan dari situs dari perusahaan A dan 4 minggu lagi untuk mengumpulkan data yang sama dari perusahaan B. Langkah selanjutnya yaitu pembelajaran budaya. Pembelajaran budaya adalah salah satu elemen terpenting dari manajemen perubahan. Proses pertukaran pengetahuan 3 fase tercakup dalam pembelajaran budaya. 3 fase tersebut adalah mulai dengan penilaian varians budaya, atur varians ini dalam konteks kolaborasi, dan konfigurasi ulang sistem budaya untuk menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran bisnis. Perusahaan A dan perusahaan B harus berpartisipasi dalam budaya masing-masing untuk memperoleh kesadaran budaya yang tepat dan komprehensif. Setiap perusahaan yang mengirimkan personel ke perusahaan lain untuk jangka waktu 2 bulan adalah pendekatan yang direkomendasikan dalam rencana ini. Langkah yang kedua yaitu keterlibatan karyawan. Karyawan harus terlibat terutama dengan perubahan organisasi. Jika manajemen perubahan ingin berhasil, mengembangkan dan mengawasi penilaian sikap kepada semua personel untuk mengevaluasi dan menilai persepsi personel tentang merger dan akuisisi, dan juga memastikan pekerja yang mengalami masa sulit dalam penyesuaian budaya adalah salah satu metode kunci. Manajemen perusahaan A dan perusahaan B akan mengembangkan alat untuk mengurangi stres dan membantu personel dalam memastikan bahwa transisi ke budaya organisasi yang baru berjalan dengan lancar. Selanjutnya, departemen atau unit menghadapi tantangan akan menjadi lebih jelas. Hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah komunikasi dengan karyawan dan melibatkan karyawan. Garis yang tepat dari komunikasi harus dibangun untuk menghindari salah persepsi dan komunikasi yang terputus untuk menawarkan solusi atas pertanyaan karyawan. Menetapkan pengaturan formal, gugus tugas, atau individu yang didelegasikan untuk mengatasi kekhawatiran karyawan dapat mencapai hal ini. Baik perusahaan A maupun perusahaan B harus memberikan pembenaran yang memuaskan dan jawaban atas pertanyaan dari semua personel dan menjelaskan kepada mereka pentingnya merger dan akuisisi ke organisasi untuk membantu meredakan ketidakpastian, kebingungan, dan kepanikan yang mungkin dihadapi personel. Langkah selanjutnya yaitu induksi dan pelatihan. Kedua perusahaan harus melakukan pelatihan karyawan setelah menyelesaikan kekhawatiran dan kebutuhan karyawan dan menentukan mereka yang siap untuk berubah. Karyawan perusahaan A dan B harus diberikan pelatihan dan pendidikan tentang berbagai aspek seperti kinerja, strategi kerja, dan proses komunikasi untuk operasi bisnis. Selain itu, pelatihan personel saat ini tentang perubahan praktis yang akan terjadi dari merger dan akuisisi akan sangat penting bagi kedua perusahaan. Selanjutnya yaitu pengembangan karyawan. Salah satu cara untuk mengelola perusahaan A dan menempatkannya lebih sesuai dengan harapan dan pola pikir perusahaan B adalah meninggalkan bank. Pengembangan karyawan adalah langkah selanjutnya, baik tingkat karyawan dan eksekutif. Rencana pengembangan diberlakukan. Langkah terakhir yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi adalah langkah terakhir. Perusahaan A beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari perusahaan A. Kinerja perusahaan A jika dilanjutkan akan menjadi beban keuangan perusahaan B. Dengan demikian, perubahan struktur pelaporan karyawan seperti yang dilakukan di perusahaan B dapat diterapkan di perusahaan A. Hal ini termasuk pembinaan karyawan dan area di mana mereka mungkin berjuang dan menempatkan mereka di area lain yang lebih cocok untuk keahlian mereka dan membentuk tim kerja baru berdasarkan keterampilan dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Budaya organisasi harus memperkuat strategi dan desain struktural organisasi. Keinginan untuk menjadi efektif dalam mengaturannya ditekankan oleh budaya, khususnya karena dianggap bahwa budaya adalah bagian dari fungsi
fungsi pada gilirannya adalah bagian dari budaya, ada interaksi antara fungsi organisasi dan budaya organisasi. Komponen jangka panjang 2 bisnis telah mencakup manajemen perubahan organisasi di samping transformasi. Signifikansi untuk menghasilkan perubahan dalam pengaturan budaya dapat dilakukan dalam kepraktisan prinsip dan praktik bisnis. Kesimpulannya, untuk mencapai kesuksesan, koordinasi pengembangan kepemimpinan mereka dan upaya manajemen perubahan sangat penting untuk perusahaan A dan perusahaan B di tahun menjelang M&A mereka. Pada gambar tersebut menunjukkan diagram ringkasan lengkap yang dikembangkan oleh penulis saat ini, dan kami percaya bahwa pendekatan kami menambah wawasan dalam literatur M&A dan tidak ada penelitian yang mendekatinya untuk mensinergikan dan dua budaya yang berbeda. Terakhir, manajemen di semua tingkatan dari kedua organisasi harus mengambil bagian dalam proses merger dan akuisisi untuk kedua budaya dalam organisasi agar sinkron dan perubahan terjadi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.